Silakan Jul. Ayat apa Bu Zul? Sama Bu, surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Maaf Bu, salah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batighuukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Sudah Bu. Oke, Bu Zul, apa yang terkandung di dalamnya? Surat Ar-Rum ayat 21 ini membuktikan bahwa kebesaran-kebesaran Allah, di antaranya Oke. Ya, Bu Zul mengajar di mana Ibu? Zul, jaringan kayaknya Bu. Zulnain. Membuat hubungan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Ya, itu. Ya. Hubungan untuk melakukan pernikahan itu ya nanti akan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ibu Zul mengajar di lokal di SMA, di apa? Di SMK? SMK Bu. Di SMK kelas sama ya? Ya. Ibu di mana ini asalnya? Lampung Bu. Lampung ya. Ya juga ya, Lampung. Berapa orang di Lampung? Ini kebetulan kami berlima ini yang 4 dari Lampung Bu. Oke. Yang dari Lampung ya, banyak. Oke, Bu Zul. Ya. Jelaskan apa yang dalam materi Ibu, coba Ibu presentasikan. Ibu jelaskan ke saya. Materi pernikahan ya Bu. Data D-nya ya, indikatornya. Maaf Bu, putus-putus. Ibu presentasikan materi Ibu. Ya, nanti jelaskan mana KI ke KD-nya di sana ya. Iya Bu. Jadi materi saya adalah materi pernikahan dalam Islam. Materi pernikahan dalam Islam ini merupakan KD 3.6 atau materi yang ke-6 yaitu tentang materi fikih. Di sini 3.6 adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, ketentuan dalam Islam itu indikator yang
yang akan dipelajari tentang pengertiannya, dalil, syarat dan rukun, hukum pernikahan, dan serta hikmah dan tujuan pernikahan itu, Bu. Ada hikmah dan tujuan pernikahan. Iya, Bu. Ya, apa tujuan daripada pernikahan? Ya, Tujuan pernikahan itu apa ya? Materi Ibu ya. Ya, pernikahan dalam Islam. Apa tujuannya? Tujuan pernikahan itu yang pertama memenuhi perintah Allah gitu, menjalankan perintah Allah. Terus biar manusia itu terhindar dari perbuatan zina gitu, Bu. Jadi menjalin hubungan yang halal gitu. Terus memperoleh keturunan gitu. Dan menjalankan sunnah Rasul gitu, Bu. Menjalankan sunnah Rasul. Ibu Zulnai sudah menikah? Sudah, Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Sekarang saya bertanya sama Ibu. Ibu tadi mengatakan ya tujuan pernikahan itu menjalankan sunnah. Ya, sunnah Rasul. Ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Dalam proses pembelajaran, Ibu menjelaskan tentang tujuan itu memakai metode apa? Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, Bu, pada materi ini. Jadi siswa itu pada garis besarnya siswa itu kan diajak berdiskusi, berkelompok untuk membahas materi ketentuan-ketentuan pernikahan ini, Bu, seperti dibagi misal kelompok 1 pengertian dan dalil, kelompok 2 tentang hukumnya, kelompok 3 seperti itu. Jadi mereka saya beri kebebasan untuk mencari sumber-sumber materi itu dari berbagai sumber, baik dari buku ataupun media internet. Setelah itu presentasi, dan kita sebagai guru kita memantau gitu, Bu. Jadi nanti kita luruskan mana yang namanya anak-anak, Bu. Jadi hasilnya nanti kita evaluasi bersama, kita buat kesimpulan bersama gitu, Bu. Oke. Kapan Ibu membuat kesimpulan itu, evaluasi itu? Saya membuat kesimpulan setelah semua presentasi. Pelajaran. Iya, semua siswa setelah berpresentasi, kita membuat kesimpulan bersama dengan siswa, selanjutnya kesimpulan dari guru gitu, Bu. Kesimpulan dari guru. Oke. Ya. Itu kesimpulannya kepada siswa, berapa orang siswa yang Ibu tunjuk? Satu kelas itu sekitar 23-24 siswa itu. 24. Yang Ibu tunjuk untuk memberi kesimpulan itu berapa orang? Saya tidak menunjuk, maksudnya menawarkan gitu, Bu. Jadi ada beberapa siswa, 2 atau 3 siswa yang memberikan kesimpulan. Ya. Kan Ibu menunjuk atau menawarkan, berarti kan Ibu harus, siswa harus menjawab. Iya. Ya, membuat kesimpulan. Iya kan? Iya. Nah, oke. Ya. Setiap proses pembelajaran Ibu mempergunakan media apa? Media pembelajaran yang saya gunakan tentunya berbeda, Bu, tergantung dengan materinya. Gitu. Jadi kalau dalam materi media itu sama dengan alat. Gimana, Bu? Media itu sama dengan alat. Beda tipis sih, Bu. Kalau media itu media pembelajaran itu bisa digunakan oleh siswa tanpa ada guru gitu. Kalau alat itu memang harus butuh guru. Kalau media pembelajaran. Kalau semua alat itu kan pasti media ya, Bu ya? Iya. Ya, kalau tapi kalau media itu belum tentu alat. Ya.
Belum tentu alat ya. Oke. Ini ada strategi dalam proses pembelajaran. Ya, strategi apa yang Ibu pakai dalam proses pembelajaran? Apa ya, pernikahan menurut Islam ini ya? Strategi apa yang Ibu pakai? Apa yang maksud dengan strategi, Bu? Strategi itu cara yang digunakan oleh guru untuk dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dicapai dalam KD itu, Bu. Ya, apa contohnya? Strategi. Ya, cara. Ya, apa itu? Ada strategi, ada evaluasi. Ibu sudah berapa tahun mengajar, Bu? Saya di SMK baru tahun kemarin, Bu. Tapi kalau ngajar saya udah lama. Sudah lama ya kalau di SMK. Ya, Sebelum di SMK Ibu di mana? di Lampung, Bu, SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Tanjung Raya. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Yang baru ini 1 tahun. Sebelumnya di mana Ibu mengajar? Sebelumnya saya di MI, Bu, di Lampung Timur, di Lampung juga. Di Lampung juga. Ya. Iya. Oke. Ya. Ibu memakai Infokus. Iya, Bu. Ya. Memakai Infokus. Ya. Bagaimana Ibu menerangkan kepada siswa tentang materi pernikahan dalam Islam itu? Saya membuat media pembelajaran PowerPoint, Bu. PowerPoint. Ya, terus ada Ibu libatkan siswa. Ya. Ada, Bu. Dalam pelajaran Ibu ada medianya ya, ada Ibu libatkan. Seperti apa Ibu melibatkan siswa? Dalam pembelajaran, seperti yang saya katakan tadi, kan saya menggunakan model pembelajaran based learning. Jadi saya libatkan siswa dalam diskusi itu dalam pemahaman. Terus di pertemuan akhir pertemuan akhir untuk keterampilannya saya adakan ini, Bu, simulasi proses pernikahan itu yang sesuai dengan ketentuan Islam itu. Simulasi dengan ketentuan. Bagaimana apakah siswa dengan adanya ya proses seperti itu apakah menarik bagi siswa? Karena siswa itu kan butuh bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, tidak bosan dia. Ya, nah, bagaimana Ibu menciptakan pesona yang menyenangkan itu, mengasihkan itu? Nah, misalnya ada sebagai bagi kelompok, ya itu kan kita yang mengatur strateginya lagi, siasat, ya kita siasati bagaimana, ya cara Ibu. Ya, dalam membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan materi ini. Untuk membuat pembelajaran atau suasana yang menyenangkan di kelas, tentunya guru itu memberikan motivasi kepada siswa. Nah, untuk pembelajaran terkait pernikahan ini, saya tentunya kalau dalam anak kelas 12 itu biasanya apalagi anak SMK itu kan mengarahnya bukan kuliah gitu, Bu, udah kerja gitu. Jadi kalau anak SMK itu kalau apalagi anak kelas 3 itu kalau sudah membicarakan pernikahan itu menurut mereka adalah materi yang menyenangkan gitu, Bu. Terus ditambah lagi dengan simulasi. Jadi mereka itu senang dengan pengalaman yang baru gitu, Bu, untuk praktek itu kan terutama. Jadi tidak dengan belajar terus membaca terus gitu. Jadi dengan pengalaman baru itu mereka senang gitu. Pengalaman baru itu apa ya Ibu maksud itu? Dengan adanya praktek itu nanti kadang-kadang ini kan pernikahan dalam Islam. Ada juga nanti ada candanya dan segala macamnya. Pengalaman itu maksudnya apa yang maksud itu?
Jadi ya pengalaman baru itu termasuk praktek itu Bu, karena kan selama ini kalau pelajaran PAI itu konotasi mereka itu kan kadang hafalan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau praktek itu merupakan pengalaman baru dalam pelajaran PAI, meskipun ada materi-materi lain yang bisa dipraktekkan juga gitu. Ya, di sini kan seperti tadi ada ya, siapa tadi ya, Ibu. Siapa tadi yang pertama ya, Ibu ya. Katanya dibuat sebagai contoh, dipraktekkan siswa ada sebagai istri, ini ada sebagai suami. Ya, apakah Ibu melakukan hal yang sama juga seperti itu? Iya Bu. Iya. Kalau karena anak-anak kan rentan ya Bu. Kalau misal kita sebagai suami, sebagai istri, ya memang kita perankan, tapi kita tetap pada prosedurnya, misal tidak berpegangan tangan seperti itu Bu. Nah, tidak berpegangan tangan. Ya, anak Iya. ini kan anak masa pubertas saja semuanya. Iya. Ya. Jadi kita tetap bagaimana menciptakan suasana menyenangkan, tidak melanggar norma-norma yang ada. Kadang-kadang anak-anak ini kan susah juga kita kadang-kadang kontrolnya di luar jam pelajaran. Ya, Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Saya bertanya, Ibu tahu tentang persepsi? Apa yang dimaksud itu? Persepsi itu menyamakan pendapat siswa dengan materi yang akan kita sampaikan tuh, Bu. Menyamakan pendapat materi Ya, yang akan ya. disampaikan. Nah, apa contohnya, Bu? Materi yang Contoh misal materi pernikahan ini. Jadi kita sebagai guru kita tanyakan dulu dari sekian anak ini, siswa ini di kelas, adakah dari kalian yang pernah atau yang mengetahui apa itu pernikahan gitu? Seperti apa sih pernikahan? Terus dalam pernikahan itu ada apa saja anak-anak yang kalian lihat? Jadi kita menyamakan persepsi dulu gitu. menyamakan persepsi dulu. Iya. Ya. Oke, Ibu melakukan evaluasi juga? Iya, Bu. Kapan Ibu lakukan itu? Di akhir pembelajaran, Bu. Di akhir pembelajaran. Ya, di akhir pembelajaran Ibu lakukan. Ya. Oke, Bu. Ya. Ya. Ini materi tentang pernikahan. Adakah Ibu di dalam videonya seperti yang saya katakan tadi memberikan contoh ya, tetap di dalam materi kita tentang pernikahan menurut Islam ya. Ibu memberikan contoh video-video dari YouTube yang Ibu ambil. Saya gambar, Bu. Sebagai awal itu saya tampilkan gambar-gambar. Gambar-gambar. Kalau video ada Ibu ambil. Belum, Bu. Bagaimana menurut Islam ya, seperti apa ya. Nah, tadi kalau tujuannya seperti ini kan udah Ibu jelaskan apa syarat-syaratnya ya kalau gambar. Tapi nanti kalau belum pernah Ibu mengambil dalam videonya. Kalau video itu nanti diberikan saat pertemuan terakhir waktu sebelum simulasi itu, Bu. Simulasi. Tapi pernah ya? Iya. Pernah. Tapi kenapa Ibu tadi bilang belum? Oh, saya kira ini, Bu. Ini kan RPP 1 gitu pikir saya tadi, Bu. Jadi belum. Ya, selalu Bu lakukan perubahan. Sekarang apapun bentuk ya proses pembelajaran itu kita bisa melihat di internet ya, di YouTube. Lakukan selalu perubahan. Kenapa? Karena sekarang anak-anak ini apalagi judulnya apa materi kita tentang pernikahan. Ya. Nah, jadi apa menurut yang sahnya seperti apa? Menurut Islam tadi ada syaratnya apa? Ada wali. Ya. Nah, ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, Ibu, cukup sampai di situ. Ya, kita lanjutkan. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu, ya.
Ibu sehat selalu, sukses ya, semangat terus, semoga lancar segala urusannya. Ya, Ibu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, oke. Ibu Ketua, Ya, ya Bu. break dulu agak 10 menit ya, sebentar ya. Ya, Bu. Ya, Ya Bu. Ha. Oke, Bu. ya haus segala macam, break dulu lah 10 menit aja. Jalan Ya. Bu, silakan Bu. Siap, Silakan Bu, Bu. silakan Bu. Ya. Ya, Ibu boleh juga ini, saya mau minum Ini dulu. dulu, Ya. Pak Anhar belum matiin rekornya. Ya Bu. Jangan dimasukkan ini Pak Ansar. Ya, break ini. Ya. Oh, ya. Iya, Bentar, ini 10 belum menit. diangkatnya sama dia. Ya, Ya Bu. Bu. Oke Bu, oke Bu. Ya. Pak Anhar. Oh, Pak Anhar kan kabur. Pak Anhar kemana? Pak Anhar. Kalau laptopku ini aman untuk rekam, maksudnya banyak ini nggak masalah. Cuman Ajarin, kayaknya speknya ajarin punya Pak Anhar ini lebih Buket bagus. jadi CEO-nya. Tapi nanti Nggak ngambilin apa-apa, Buket rekam sendiri nggak apa-apa, Buket bisa. itu CEO apa CEO-nya sampai berapa sih batasnya Pak? Hostnya tuh harus berapa orang? Karena ini dia free, cuman bisa hostnya itu gantian. Tapi kalau dia berbayar, itu bisa satu host, C-hostnya bisa banyak, bisa semua jadiin C-host. Tapi kalau hanya sekedar ngerekam, bisa sih sekarang ini, kayak misalnya Ibu siapa ya? Jadi sekarang CEO kan apa? Buket. Bisa nggak matikan recording apa nih yang sekarang lagi berjalan? Pak Anhar di telepon nggak ada.